Kamu lihat ya cewek-cewek di Bandung sini tuh semuanya cantik-cantik. Gua sangat setuju. Menigelis pisan. Tetenya Wah. gelis-gelis. Gelis-gelis, Iya, ya. emang bener sih. Bandung tuh kayaknya nggak pernah salah juga sih. Kalau Gofar sendiri punya kepikiran gak pengen jadi aktor tiba-tiba? Dapat satu film, itu gue jadi gay gila-gilaan. Jadi gue sampai kurusin badan, terus rambut dibikin opa-opa Korea gitu cuy. Tiba-tiba mereka dihantui, tiba-tiba mereka diteror, segala macam nih terjadi gitu loh. Itu maksudnya kayak gitu-gitu kan cerita namanya cerita horor ya guys sih. Iya, tapi itu di luar naskah ya, di Iya. luar sini ini yang terjadi sama kita. Selamat sore Bandung. Wah, ini adem-adem kita ngumpul di sini di Kopi Uci dan Julna Risa, tepuk tangan semuanya hadir pada sore hari ini. Asik Bandung. Jadi Gila Gofar ya. sama Erika ini lagi bertamasya ke Bandung ya Er ya. Waktu tamasya ke Bandung Ria, Dangdutnya asik. keluar. Dangdutnya keluar. By the way ini adalah perdana kita Ya. untuk episode Boho. Dan ini seru banget ya, ternyata Boho kalau syuting di luar aja lah. Lebih enak kayaknya. Lebih enak ya, bisa apa aja Gofar? Bisa ngapa-ngapain, kita bisa ngerokok enak. Bandung lagi cakung-cakung gini enaknya ngapain deh? Bandung cakung-cakung gini enaknya. Enaknya ngopi di Kopi Betul, Jurnalisa betul. dong. Yang hangat-hangat dong, yang hangat-hangat dong, pasti. Maboknya di mana Itu, Gofar? apa? Maboknya di mana? Ntar malam aja ya. Sore-sore asam lambung. Oke, Iya. hari ini seru banget karena kita bakal kedatangan beberapa tamu jauh. Jauh banget. Tapi sebelum itu mungkin kita pengen sampein buat teman-teman di sini yang Ya. nggak tahu Boho. Boho itu adalah sebenarnya acaranya TS Media, hostnya Erika. Tapi hostnya bukan sekarang ini ya. Dulu Ya. ganti-ganti lah. Kalau salah satunya adalah Oza sekarang. Betul. Iya. Sekarang dan gue. iya, pendamping-pendampingku yang paling setia menemani adalah Gofar dan juga Oza. Betul. Banyak ya tamu-tamu yang udah di kita ya. Betul. Kemarin itu ada L. Iya, Tapi yang dari lu deh Erika deh, dari semua tamu TS yang paling berkesan siapa? paling berkesan dan mempunyai viewers terbanyak sebenarnya Abizar ya. Abizar ya? Abizar, itu bintang tamu pertama banget tuh Abizar. Terus ada siapa lagi ya, ada Apos. Apos Jakarta juga. Timur. Iya Jaktim, Jakarta Jaktim. Timur sama Oke. Oza. Adalah banyak-banyak orang-orang. Kalau gue top 3, yang ketiga Dustin Tiffany. Ya. Yang kedua Sony Wakwau. Oke. Yang pertama Lord Aldi Taher. Iya betul. Kalian harus nonton, itu ada episode kita, itu sakral banget. Dipertemukannya Aldi Taher dengan Dengan Fajar Sad Sad Boy. Boy. Ya, jadi buat yang belum subscribe silakan subscribe TS Media ya. Yes, kalian Dan bisa jangan lupa menyaksikan. nonton boho-boho di situ. Betul, apalagi di tahun 2023 kita punya banyak kejutan buat kalian ya. Betul. Ya, kita Oke, sebelum lebih mulai explore acara, lagi. beri tepuk tangan meriah dong. Semuanya buat Opi Uci dan Julna Risa di sini. Terima Yes. kasih, tempatnya enak banget buat nongkrong. Betul. Iya, dan kalau kita tahu ya Julna Risa kan identik sama yang serem-serem ya. Horor-horor gitu ya. Betul. Makanya kita hari ini kita ngomongin yang serem-serem aja gimana? Aduh, boleh deh kita ngomongin serem-seremnya pas banget. Masih terang ya. Masih terang. Sebelum gelap ya. Iya. Biar nggak serem-serem banget. Dan yang serem kali ini kita ngomongin film. Ya, Film namanya Tulah 613. 613. Kok kayak baju yang gue pakai ya? Wah. Iya. Gak cuma Erika sendiri di sini, kita panggil teman-teman di sini. Oke, Yang di pertama sini siapa? ada Tommy. Tommy. Berapa? Silakan Tom. Tommy maju. Ini cowok ganteng. Masih single, baru single ya? Baru putus, lagi mencari cewek-cewek Bandung katanya. Sangat Tommy di tengah Tom. Tommy tengah, Monggo. Tommy tengah. Iya, Ini dia, Tommy. Kes. Dia termasuk salah satu main karakternya di sini. Ya. Terus juga kita panggil selanjutnya ya, ada Michael James. Hey, Michael James. Ini adalah cowok ganteng di Jakarta Selatan. Waduh, Wah, anak berat. Jaksel banget. Berat. Satu lagi kita Dan panggil satu lagi ada Omar Segal. Gila, ini semua Mantap. ganteng-ganteng semua nih. Lagi mau mencari wanita-wanita Bandung. Ini gue kok kayak di tengah-tengah gitu sih. Kan paling PU.
Salah dong, Nanti salah. takut, Nah, nanti kalau dibiasain takut nyaman ya. Iya, iya. biasanya berawal dari gitu-gitu dulu tuh. Iya. Bercanda Tepuk tangan dong dulu. buat Omar, ada Michael, ada Tommy di sini. Dan Erika adalah salah satu dari mereka juga, Yes. case dari Tulah 613 ya. Ya. Iya, gimana nih cuy? Bandung gimana nih? Udah berapa hari di sini? Dipencet. Hari ke sekian. Lu udah lama di Bandung di sini? Apa tinggal di sini lo? Mungkin Enggak kan? 2 harian sih. Oh, 2 Ya harian. 2 harian. Kerja semua? Enggak, hampir Enggak. nyantai. Oh. Enggak, sebenarnya gue baru tadi pagi nyampe. Oh tadi pagi. Tadi pagi, Nanti apa nyampe. akan lama di sini ya? Iya. Tergantung keadaan ya, lama apa enggak kali ya? Kalau mendung-mendung ini bahaya ya kayaknya. Oh Emang mendung bahaya bahaya. kenapa sih Tom kalau mendung-mendung Kan kayak gini? Sering nongkrong gitu aja sih. Oh ketiduran Oh, ya. ketiduran. Iya. Positive vibes. Betul. Emang gitu sih emang kalau mendung emang ketiduran suka emang. Iya. 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 Pas bangun, kamu siapa namanya? Lupa gitu tiba-tiba. Kok jadi lupa? Michael udah lama di sini Michael di sini, Bandung. Baru berapa lama ya Mar kita? Gue jujur ke Bandung gara-gara Tommy itu tadi pagi nelfon gue. Iya. Katanya dia ke Bandung gara-gara dia mau ngunjungin orang. Nah gue gak tahu siapa yang dia kunjungin. Si Tommy. Hmm. Oke. Jadi kalian cuma nemenin Tommy Jadi ke Bandung. Nemenin Tommy ngunjungin cewek. Ngunjungin cewek. Go. Wah, nanti datang gak malam? Datang gak malam dia? Sebenarnya gue tuh selalu menjadi korban di antara dua ini ya. Oke, korbannya Oke. korban apa tuh cuy? Hah? Korban gimana tuh? Korbannya gitu loh pasti Tommy mulu. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Jadi gue sebenarnya nemenin Omar. Ini kan Jadi harus- Omar. Emang harus dipegangin sih agak bahaya emang. Kalau MJ ya udah. Emang. Kalau Om, aduh bahayanya nih kemana-mana nih. Tapi buat lu bertiga deh, sama Erika juga kita juga ngomong ya. Di Bandung tuh sebenarnya enaknya ngapain sih? Kalau di Bandung, udah pasti kulineran kan ya? Itu pertama sih. Ya. Kuliner tuh pasti karena jujur gue belum menemukan makanan yang nggak enak sih di Bandung. Pasti enak-enak. Pasti enak-enak. Yang keliling aja tuh enak Ya. juga. Yang kaki Ya. 5 aja enak. Ya. Terus belum yang gitu lah ya. Wah. Terus apa lagi di Bandung? Paling liburan sih, healing. Wah. Healing, iya, iya. kalau healing di Bali biasanya ketemunya pantai ya. Kalau di Bandung healing mau ketemu siapa ya? Enggak, lebih ke tempat yang adem-adem gitu Oh, kan ya. oke, sejuk-sejuk. tempat adem-adem katanya. Dago ke atas itu kan asik-asik ya. Oke boleh. Kalau Michael kamu kalau ke Bandung biasanya ngapain Michael? Jarang banget ke Bandung jujur aja. I know, kamu kan baru ada di Indonesia ya. Berat, Jaksel. Michael berat nih. Berarti, Michael. so this is your first time? No, ini udah beberapa kali ke Bandung tapi tiap kali ke Bandung gak liburan sih kerja. Oh kerja. Oh gak pernah liburan gitu? Ya, belum ada kesempatan. Selalu kerja? Iya. Oke. Kalau Kalau Omar Omar- juga nih, Omar? kayaknya dia sering deh. Iya muka-mukanya Bandung banget. Kayaknya pulang pergi udah biasa gitu. Mau pergi. Ya. Muter-muter doang kok gak ngapa-ngapain. Oh muter-muter doang. Siap. Muter banget. Muter banget. Kalau kalian pernah dengar nggak kalau misalnya Bandung itu adalah salah satu kota yang paling dirindukan. Kalian pernah ada momen sendiri nggak sih di Bandung kayak misalnya di Bandung ada momen sama siapa gitu merindukan di nggak pernah? Kamu juga nggak pernah? Omara nggak pernah? Tommy juga nggak pernah? Enggak relate. Di Bandung ya? Iya di Bandung. Bandung. Iya, iya, Belum ada pernah. kenangan ya? Kalau gitu hari inilah bikin kenangannya. Kita bikin kenangan pada Kita hari bikin ini. kenangan hari ini di Sampai Bandung. malam, sampai pagi kita bikin kenangan ntar malam, oke? Iya. Iya. Nanti ajak cewek yang lu tadi itu ya, ajak ntar malam ya. Oke. Iya. Siap. Kita diomongin di belakang Bang Gofar. Tapi setuju gak kalau misalnya cewek-cewek Bandung nih, kamu lihat ya cewek-cewek di Bandung sini tuh semuanya cantik-cantik. Setuju Mar, atau nggak? ayo Mar sini Mar. Kok menghindar Setuju gitu nggak? sih Mar? Michael dong, Michael kan yang Oh, paling ini. ahli dalam perwanitaan. Yuk keluarkan playboymu. Mm-mm. Tuh ada satu tuh pakai baju tulah. Oi, wanita banget. Ada satu yang cantik ya. Setuju gak kalau misalnya cewek-cewek Bandung itu Setuju banget. punya setuju banget. pesonanya sendiri beda sama cewek-cewek Jakarta? Gua sangat setuju. Setuju ya. Kalau kata orang-orang kalau di Bandung tuh cewek yang naik angkot itu gelis-gelis gitu ya, cakep-cakep gitu. Menigelis pisan. Tetehnya Wah. gelis-gelis. Gelis-gelis, Iya, ya. emang bener sih. Bandung tuh kayaknya nggak pernah salah juga sih. Iya betul. Makanya aku emang rencana mau pindah ke Bandung sih. Oh biar apa? Supaya dibilang gelis doang. Oh oke. Ya Erika gelis banget ya gitu. Erika teh gelis pisan gitu. Neng Erika Oke Michael di sini ada pertanyaan nih Michael. Dulu seorang atlet basket terus bisa tertarik ke acting itu kenapa? Dari kecil emang pengen jadi aktor sih, itu kayak impiannya gue, cuman
nggak dapet kesempatannya growing up. Baru abis COVID doang sih pas udah stop main basket. So Oke. gitu sih long story short. Oke, berarti simpelnya emang basicnya pengennya jadi pemain, jadi aktor malah ya. Iya, jadi aktor. Oke, tapi ya mau gimana kamu kan main basketnya emang jago banget. Ya kan? Thank you. Enggak niat ke profesional gitu, Mike. Nggak pernah. Nah dulu sempat tinggal di Amerika buat cari beasiswa di US kan. Emang dapat kesempatannya, udah dapat tawaran 3, cuman pas COVID ada peraturan kayak ada dead zone gitu, pelatih-pelatih nggak boleh ngobrol sama atlet-atlet baru. Dan itu pas banget abis lulus SMA. So kayak beberapa bulan nganggur doang sih. Iya. Jadinya gitu. Oke, Ya, kalau jadi aktor aja lah udah. iya udahlah jadi aktor. Enjoy jadi juga kan aktor kamu? aja. Enjoy banget. Film-filmnya Michael James juga udah banyak. Kemarin baru ada yang tayang juga di Netflix tapi nggak bisa kita promosiin karena kita promosiin sih Tulah 613 ya. Iya. Kalau Omara sama Tommy pertama kali terjun di dunia acting itu gara-gara apa dan kapan sih? Enggak, gue terjun di dunia acting itu berarti 2017 atau 18 deh kayaknya. Karena awalnya sih coba-coba sih ya. Ya, gimana Awalnya sorry. coba-coba, terus kok kayak asik ya ketemu orang baru, terus ketemu lingkungan baru, terus akhirnya lama-lama pingin mencoba untuk memperdalami di dunia itu dan akhirnya ya belajar sambil berjalan sih. Dan itu pun setiap ketemu aktor yang lebih senior, gue ajakin ngobrol, gue pingin belajar lah dari dia gitu loh. Karena gue orangnya suka dengerin orang dan gue pendengar yang baik gitu loh. Jadi gue suka, oh ini gini selalu nanya. Jadi ya alhamdulillahnya sih ke depannya juga gue semakin suka, project juga ada. Terus projectnya juga bukan yang, gue gak pernah punya target gimana-gimana tapi kok yang datang juga film yang oke apa segala macam. Jadi gue terpacu kan jadinya ya sampai sekarang sih. Jadi ya itu sih. Hajar pokoknya ada yang ini oke sikat pokoknya. Omar kapan pertama kali? Film pertama gue kalau nggak salah 2012 ya, itu 2011 gitu. Terus berhenti 3 tahun, 4 tahun, mulai lagi, jadi 2012, 2013, 4 tahun, mulai lagi 2017. Terus dari situ lanjut terus sih. Dan 2017 juga di Bandung waktu itu syutingnya. Oh iya, apa Iya. tuh? Adalah film laki-laki pakai jaket jeans motoran. Oh iya. Bandung tuh kan. Iya. Iya, enggak. Jaketnya jaket jeans ya? Nggak boleh nyebut merek tapi kita kan. Oh iya. Jadi adalah pokoknya. film Adalah, itu dulu. oke. Balik lagi, ya itu pertama kali di Bandung tuh. Tapi kalau dari sekian banyak termasuk Michael juga kan sekarang filmnya udah banyak ya. Terus Tommy juga, Omara juga. Film yang, jangan film, peran yang menurut kalian paling berkesan itu peran sebagai apa sih di film-film kalian? Ya jelas nggak tahu ya, ini ada satu film judulnya Tulah 613 tuh menurut gue berkesan banget. Karena gue di situ main ada beberapa aktor-aktor yang menurut gue sangat yang gue pandang sekali gitu. Tommy Barakba, Michael Olindo, Erika Carlina, Carissa Peruset, dan itu jadi di situ gue berkesan banget. Terserah perannya apa, skripnya gimana, yang skripnya berat sekali ya. Cuman pemain-pemain gue itu bener-bener serius banget semuanya. Jadi wow. Wow ya, sangat serius sekali ya film ini ya, berat. Oke. Kalau Tommy? Lu lihat Omara tadi ngomong gak sih mukanya Iya gimana? lihat lah, ngenyek banget kan. Ngerti kan maksud gue, Iya. kayak pingin di gitu loh, ngerti gak sih? Kalau Tommy apa peran yang paling? Kalau gue bukan, enggak, gue juga sama sih karena kebetulan kan kita hari ini kita sebagai cast Tulah 613 dan Tulah 613 ini jujur film peningkatan bagi gue, peningkatan dari segi apapun. Jadi karakter yang paling berkesan menurut gue di antara film-film ini ya film ini sih Tulah 613. Jadi benar-benar menurut gue kayak tertantang lah gue gitu. Oke, kalau Michael James, Michael Olindo, apa? Oh ya Olindo, sorry deh. Buat gue ini juga sih, ditulah karena gue main peran yang bener-bener beda daripada sikapnya gue. So it's like, emang gue jadi aktor tuh buat kayak belajar kenapa orang-orang tuh psikologinya kayak gimana. Dan Gue jadi kayak agak ngerti kenapa perannya gue tuh kayak gitu sikapnya, bisa lebih explore aja sama
how humans act gitu-gitu aja sih. So menurut gue peran gue tuh sangat menarik sih di film ini. So I would say this film. Oke, sama ya jawabannya semuanya Ya. peran-peran yang serunya Ya. di film ini ya. Tapi dari Erika juga gue pengen aja deh semua ini. Aktor, aktris Indonesia favorit. Wah ini kayak Paul banget nih. Siapa? Dari Omar mungkin. Apa tuh? Aktor atau aktris Indonesia terfavorit lo. Wah ini gue pengen kayak dia nih. Aduh jangan gue dulu deh. Ya. Kalau gue sih Tommy Barakba. Kalau aku sih mungkin kalau nggak Reza Rahadian, Abimana Arya Satya karena peran-peran yang mereka main itu benar-benar menarik banget dan mereka mainin perannya sangat effortlessly banget, so kayak bener-bener natural banget gitu. Dan emang impian gue tuh pengen jadi aktor yang baik, a good actor gitu kan. Dan biasanya actors that are good are bisa dibilang mereka natural gitu, nggak merasa kayak mereka acting. Dan kalau gue lihat mereka berdua itu bener-bener effortless banget. Oke. Tommy. Kalau Tommy, Reza sih. Iya, kalau gue Reza Rahardian sih. Reza sih ya. Selain mirip ya? Enggak, karena dia totalitas banget sih dan bisa jadi kayak cuma tinggal ganti ganti case gitu loh, bisa jadi ini dan itu semua sukses gitu. Dan itu kan makanya film dia semua gitu ya. Iya, makanya kayak sesuatu hal yang susah kan. Maksudnya buat bisa jadi suruh jadi A, jadi B, jadi C itu bener-bener bedanya tuh kayak bumi langit gitu loh. Jadi gue kayak amazed sama dia yang bisa kayak gitu, jadi kayak wah ini dia aktor Indonesia kan yang oke banget. Jadi gue Reza Rahardian. Nah, Omar Siapa aktris dan aktor terbaik menurutmu? Aduh gue ngefans sama semua orang lagi, gimana dong? Satu aja. Satu. The best Indonesia. Martino Leo. Iya. Iya itu oke. Biar nanti pulang ke Jakarta gue bisa dipeluk sama dia. Kalau aku. Erika belum Erika. Erika siapa Erika? Kalau aku bener sih jawabannya si Omara. Semua aktor dan aktris Indonesia tuh punya ciri khas masing-masing dan punya kekurangan sama kelebihan masing-masing. Tapi kalau misalnya favorit, aku suka Marsha Timothy sama Vino Bastian. Mereka punya chemistry, mereka punya cara berakting yang menurut gue sama sekali nggak acting. Acting yang paling susah itu adalah acting tapi nggak kelihatan acting. Natural. Natural. Dan mereka bisa menyalurkan itu dan dapat buat kita para penonton gitu. Kalau gue the best cuma dua nih. Kalau gue kalau cowok Om Tio. Om Tio jelas. Ya karakternya kuat sekali gitu kan. Entah kenapa kalau kita ketemu pun kayak ini orang berasa nih karakternya kuat banget meskipun dia belum ngomong gitu kan. Kalau kedua gue Acha Septriasa. Entah kenapa dia tuh jago banget acting nangis cuy, dalam hitungan 1, 2, 3 langsung nangis tuh bisa banget. Iya. The best sih, itu dua the best. Ya dari sini aja udah. Tombol. Iya kita pencet tombol gitu, enter nangis gitu kan. Dari sini aja udah ketahuan kan maksudnya jawaban kalian kan beda-beda, artinya semua aktris dan aktor itu punya ciri khas masing-masing. Betul. Kalau semuanya kayaknya bagus deh. Betul. Kalau Gofar sendiri punya kepikiran gak pengen jadi aktor tiba-tiba? Wah. Kayaknya gue mau main film atau nanti ada tawaran film kira-kira lo mau ambil atau enggak? Tergantung sebenarnya lu udah dapet tawaran kan? Ada, cuman nggak tahu. Gue tergantung perannya sih. Tergantung perannya atau tergantung Sebenarnya budgetnya? gue tuh pernah ya perannya dapat satu film. Jadi gue penata gayanya si Mikha Tambayong. Tapi sayangnya filmnya nggak tayang. Itu gue jadi gay gila-gilaan. Jadi gue sampai kurusin badan, terus rambut dibikin opa-opa Korea gitu cuy. Terus gue bilang, gak ada pantas-pantasin ya. Karena lu tahu kan kalau muka gue dibedakin jadi abu-abu ya. Kalau muka lu kan masih enak gitu. Kayak gitu juga. Tapi menurut gue tuh keren sih. Tapi sayangnya gak tayang. Iya. Emang sering terjadi. Ya untungnya film Tulah 613 akan tayang sebentar lagi tanggal 30 Maret ya di bioskop. Nah sekarang kita ngomongin film lu nih. Iya boleh. Gimana? Iya ini film cerita tentang apa sih kira-kira? Ada yang bisa jelasin gak? Cerita tentang satu kelompok pemuda ya, mahasiswa gitu deh. Intinya pemudinya nggak ada. Pemuda ya. Apa pemudi nih? Pemuda-pemudi ya, ada perempuannya soalnya. Jadi satu kelompok circle pertemanan gitu yang ya ada yang mengkubu-kubu juga, tapi overall mereka bertemanan semua ya, pergi ke suatu tempat
yang intinya healing sih, jalan-jalan, tapi di satu tempat itu banyak kasus lah, banyak hal-hal yang kok jadi gini, jadi gini, jadi gini, akhirnya complicated semua. Ini horor kan jatuhnya? Gimana Mar? Horor apa gimana Mar? Iya. Apa thriller apa? Iya, horror psychological thriller. Oke. Horror Psychological thriller. Gimana? Tapi kalian syuting tuh berapa lama sih? Syuting, nah ini syuting menarik sih. Syuting itu kita kurang lebih 2 minggu ya, Re? 2 minggu ya. 2 minggu dan lokasinya Jabodetabek. Kecuali kita pas di gunung, adalah di gunung mana lah itulah. Oke. Gunung Bunder. Dan ya, Omar kayaknya kurang alkohol atau kurang kopi ini ya. Kalau kopi kamu bisa pesan di Kopi Jurnalisa, kalau Padahal kamu masih minum-minum sore ada nih. Opi Iya. Uci. Iya, kurang dia. Ya, tapi dalam 2 minggu tersebut tuh kita bisa menghasilkan cerita yang ini. Karena ceritanya ini sebenarnya kan tadi Tommy menjelaskan bahwa ini satu kelompok traveler ya kurang lebih ya. Yang mereka kenal berlima ini melakukan kurang lebih road trip ceritanya. Oke. Nah di road trip itu tiba-tiba ada banyak insiden. Yang beruntut tuh, tak, tiba-tiba mereka dihantui, tiba-tiba mereka diteror, segala macam nih terjadi gitu loh. Dan dalam 2 minggu itu pengambilan gambar kita tuh benar-benar dari awal sampai akhirnya tuh menunjukkan kehororan itu tersebut gitu loh. Keteroran tersebut. Bahkan katanya Tommy tuh ngelihat banyak hal-hal yang terjadi dalam set juga loh. Serius cuy? Bukan hanya on screen loh. Lihat hantu. Enggak, jadi ceritanya kan ada beberapa adegan yang gue di hutan sendirian gitu kan, lari apa segala macam. Nah gue di posisi itu kan emang ya sendiri ya. Maksudnya kan kalau namanya kita out frame kan emang kita harus bener-bener jauh dari ini kan, jangkauan kamera itu. Jadi gue pas nunggu itu sendiri sambil nunggu aba-aba dari Bunda, dari sutradara kan gue nunggu ya sendiri diem gitu kan, bengong ngapain. Nah itu tuh tiba-tiba dari belakang gue itu ada, dari pohon ke pohon gitu ada badan gede banget pindah gitu dari belakang gue gini. Tapi gue kayak, ini serius gak sih? Tapi begitu gini, oh ya emang bener. Tapi hari gue diem aja kan. Lu gak bilang siapa-siapa saat itu? Enggak, wah gak mungkin lah, gila loh. Bisa bubar semua kali. Gue diem doang tuh. Udah, tapi terus sambil gue nahan takut, emosi dan lain sebagainya. Tiba-tiba gue denger suara Bunda kan, sutradara kita, action. Wah gue lari beneran tuh. Oh itu gak acting ya? Gue lari bener-bener lari kan, sampai akhirnya kelewatan. Udah berhenti. Takut beneran. Tapi kayaknya baru selesai syuting gue baru cerita. Sama Rika juga, sama produser juga dan lain. Sebenernya gue tuh mau cerita baik banget, tapi ya ini gue mau cerita sekarang, gue bilang. Kemarin tuh pas gini, serius lu. Iya tapi kan gak mungkin ya gue cerita pas syutingnya. Abis itu kan kita itu hitungannya mungkin masih ada 12 scene, 13 scene. Kan gak mungkin masih lama. Daripada kita kena mental kan, gue diem aja kayak, terakhir aja lo cerita deh. Ya oke, oh iya, kayak gitu doang aja gue. Jadi nahan sih, tapi gue mikirnya daripada kita di lokasi jadi kayak kurang nyaman ya. Kan menurut gue kalau kita syuting dengan situasi yang nyaman, ke teman-teman juga enak, semuanya enak kan pasti cepat kelarnya, cepat gak ada sesuatu hal yang ganjel lah gitu sih. Itu satu dari banyak hal, tapi yaudah lah ya, gue gak mau bahas lagi. Pokoknya salah satu pengalaman seru lu ketika syuting adalah itu ya? Iya, bukan seru Bang Gofar, serem Bang Gofar. Oh iya itu serem lah ya, tapi seru lah buat ceritain lah, lucu-lucuan. Iya. Gak lucu juga sih sebenarnya. Gak lucu juga sih sebenarnya. Makanya gue ditanyain, lu gimana Tom? Ya gimana ya gue bilang, oke, enggak oke gue bilang gitu. Tapi gak tahu yang lain nih, Erika mungkin kayaknya. Erika gimana Erika, ada pengalaman seru gak sih? Sebenarnya gue gak terlalu sensitif anaknya. Cuman kalau misalnya, emang lokasi-lokasi kita kan kebanyakan kita diambil kayak di hutan, rumah-rumah tua gitu kan. Yang pasti di mana aja kan pasti ada penghuninya. Cuman kebetulan kita syutingnya juga malam. Terus juga ini ceritanya berdarah-darah ya kan. Jadi ya mungkin ambience-nya ngebawa kita jadi kayak, kalau gue sih emang anaknya kurang sensitif dan gak mau pedulian. Cuman ada beberapa hal, ya cuman nonton aja deh, emang ini film serem banget sih. Cuman, apa? Itu
maksudnya kayak gitu-gitu kan cerita namanya cerita horor ya guys sih? Iya, tapi itu di luar naskah ya, di luar sini ini yang terjadi sama kita. Tidak Terjadi diharapkan. sendiri. Masih diikutin gak sampai sekarang? Enggak lah, enggak. Enggak lah. Jangan dong. Ketempelan dong itu namanya. Ketempelan. Nih kita ngomongin peran deh, peran masing-masing deh. Mhm. Jadi apa dan kayak karakter itu seperti apa Iya, sih? dari- Kalau Erika deh, Erika Dari dulu, Erika Erika dulu. deh. Dari gue, di sini gue ada adegan seksinnya. Apa? Seksin, Seksin. ciuman. Oke. Ciuman. Di sini gue ada adegan ciuman, tapi gue harus berhadapan sama orang yang nggak pernah ciuman. Siapa? Ceritanya sebenarnya sangat menarik ya. Jadi ada berbabak lah setidaknya ini cerita. Ya. Ya, aku yakin kalian nggak bisa nemuin film alur cerita ini di film-film lain. Kalau gue yang agak sulit tuh malah jujur Karissa. Apa ya, Susah gitu. diambil hatinya ya. Kalau nggak salah sampai putus kan gara-gara saking berjuang ngambilin hatinya. Bekal mie instan buat berenang sampai bentuk mie-nya sampai kayak kotak bekal. Pernah apa nggak pernah? Ah gimana? Bekal mie instan buat berenang. Ini anak orang-orang kaya. Nggak mungkin mie goreng.